Pagi itu, Andi tak menyangka pelukan terakhir dengan Rian akan menjadi akhir segalanya. Saat pintu rumah kayu di kawasan Menteng, Jakarta, dibanting keras oleh ayahnya, dia berdiri di trotoar basah hujan, tas ransel di bahu dan hati yang hancur berkeping. "Kamu bukan anakku lagi," teriak bapak dari balik pintu, suaranya menggema di gang sempit yang biasa ramai anak tetangga bermain. Andi menunduk, air mata bercampur hujan deras yang turun sejak subuh. Ia berusia 22 tahun, tapi rasanya seperti anak kecil yang baru kehilangan segalanya. Rumah yang dulu penuh tawa kini menolaknya hanya karena satu rahasia yang tak lagi bisa disembunyikan. Rian, saudara tirinya yang berusia 25 tahun, anak kandung Ibu Siti, masih berdiri di balik jendela kamar atas. Wajahnya pucat, tangannya mengepal di kaca, tapi tak berani turun. Mereka sudah hidup bersama sejak Andi berumur 10 tahun, ketika bapak menikahi Ibu Siti setelah ibu kandung Andi meninggal karena sakit. Awalnya hanya persahabatan biasa antar saudara tiri, tapi seiring tahun, perasaan itu berubah. Malam-malam mereka berbagi cerita di atap rumah, tertawa kecil saat Rian bercerita tentang mimpi menjadi guru, dan Andi mendengarkan dengan mata berbinar. Tak ada yang curiga sampai malam kemarin, saat bapak pulang lebih awal dari kantor dan menemukan mereka berdua di kamar Andi, bukan dalam pelukan biasa, melainkan ciuman yang penuh perasaan yang sudah lama disembunyikan. "Kamu gila, Andi," bentak bapak saat itu, suaranya seperti petir. "Ini rumah muslim yang baik, bukan tempat dosa." Ibu Siti hanya menangis di sudut ruang tamu, tak berani membela. Andi mencoba menjelaskan, tapi kata-kata tak keluar. Ia hanya bisa memandang Rian yang berdiri diam, wajahnya penuh ketakutan. Sekarang, di trotoar ini, Andi merasa dunia runtuh. Ia tak punya uang banyak, hanya tabungan kecil dari kerja paruh waktu di warung kopi dekat kampus. Ponselnya bergetar, pesan dari teman kuliah, tapi ia tak berani jawab. "Kemana aku harus pergi?" gumamnya sambil berjalan menuju stasiun kereta. Hujan semakin deras, tapi Andi tak peduli. Ia ingat betapa bahagia saat Rian pertama kali mengaku perasaan yang sama, di bawah pohon mangga belakang rumah, saat bulan Ramadan tahun lalu. Mereka janji akan rahasia selamanya. Tapi rahasia itu kini menjadi senjata yang menghancurkan segalanya. Di stasiun Gambir, Andi duduk di bangku plastik dingin, memandang kereta yang akan membawanya kemana saja asal jauh dari Jakarta. Pikirannya melayang ke masa kecil, saat Rian mengajarinya naik sepeda di halaman, atau saat mereka berdua membantu Ibu Siti masak rendang untuk Lebaran. Semua kenangan itu kini terasa pahit. "Aku mencintaimu, Rian," bisiknya dalam hati, tapi tak ada yang mendengar. Kereta berangkat, membawa Andi menuju Bandung, kota yang tak pernah ia bayangkan sebagai tempat pelarian. Di sana, ia harap bisa mulai lagi, meski hatinya masih tertinggal di rumah yang kini tertutup baginya. Malam pertama di Bandung, ia menginap di losmen murah dekat stasiun, kamar kecil dengan kasur tipis dan suara kendaraan yang tak pernah berhenti. Andi menangis diam-diam, memeluk bantal yang basah oleh air mata. Ia tak tahu besok harus bagaimana, tapi satu hal yang pasti, ia tak bisa kembali. 3 bulan berlalu sejak Andi meninggalkan Jakarta, dan Bandung terasa seperti dunia baru yang dingin. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kai kecil di daerah Dago, menyeduh kopi susu untuk mahasiswa dan wisatawan yang datang mencari udara sejuk. Gaji kecil, tapi cukup untuk menyewa kamar kos sederhana di gang belakang. Setiap malam saat pulang, Andi duduk di teras kecil, memandang lampu kota yang berkelap-kelip, dan bertanya pada dirinya sendiri mengapa hidup harus serumit ini. Ia mencoba menghubungi Ibu Siti sekali, tapi nomornya diblokir. Rian tak pernah membalas pesan terakhir yang ia kirim sebelum pergi, "Maafkan aku, tapi aku tak bisa bohong lagi." Suatu sore, saat hujan deras seperti di Jakarta dulu, Andi bertemu dengan seorang pemuda bernama Rio di kai. Rio bekerja sebagai barista, rambutnya agak panjang dan senyumnya selalu ramah.
Mereka berbincang tentang musik dangdut yang sedang populer, lalu perlahan topik bergeser ke kehidupan pribadi. Rio tanpa ragu mengaku dirinya juga menyukai sesama pria. Di sini lebih mudah bernapas daripada di desa, katanya sambil menyeka gelas. Andi terdiam lama, lalu untuk pertama kalinya menceritakan sedikit kisahnya. Bukan semuanya, hanya bahwa ia diusir keluarga karena masalah hati. Rio tak bertanya lebih jauh, hanya menepuk bahu Andi dan berkata, "Kamu bukan satu-satunya, bro. Kita harus kuat." Pertemuan itu membuka pintu kecil bagi Andi. Rio mengajaknya ke sebuah komunitas kecil di Bandung, bukan pesta liar, tapi pertemuan sederhana di rumah teman untuk berbagi cerita dan saling dukung. Di sana Andi mendengar kisah-kisah serupa, ada yang diusir, ada yang menyembunyikan diri bertahun-tahun. Ia mulai belajar menerima dirinya, meski setiap malam masih memimpikan Rian. Apakah dia baik-baik saja, gumam Andi saat melihat foto lama di ponsel yang tak berani dihapus. Kuliahnya terhenti, tapi ia mendatar kursus online desain grafis, berharap suatu hari bisa punya pekerjaan tetap. Ibu Siti pernah bilang Andi pandai menggambar dulu saat kecil. Kenangan itu membuat dada Andi sesak. Di kampung kos, tetangga mulai curiga mengapa Andi tak pernah pulang kampung. "Kamu anak mana?" Dik tanya Burt suatu hari. Andi hanya tersenyum, "Dari Jakarta, Bu. Lagi cari kerja." Dalam hati ia tahu, Jakarta kini seperti mimpi buruk. Saat lebaran tiba, Andi sendirian di kamar, mendengar takbir dari masjid dekat kos. Ia menangis mengingat lebaran tahun lalu, saat Rian diam-diam memberinya kue kecil di belakang rumah. "Aku rindu kamu," bisiknya ke angin malam. Tapi Andi tak boleh lemah. Ia mulai menabung lebih keras, belajar mandiri, dan perlahan merasa lebih kuat. Rio menjadi teman baik, bukan pacar, hanya saudara yang mengerti. "Suatu hari kamu akan bertemu orang yang tepat," kata Rio. Andi tersenyum tipis, tapi dalam hati ia tahu hatinya masih milik Rian. Tahun pertama di Bandung hampir berlalu, dan Andi mulai merasa hidupnya punya arah. Ia naik jabatan di KAI menjadi supervisor shift malam, gajinya cukup untuk membeli laptop bekas dan kursus desain lebih serius. Rio memperkenalkannya pada klien kecil, sehingga Andi mendapat proyek poster untuk acara kampus. "Kamu berbakat, Andi," puji Rio suatu malam saat mereka makan mie ayam di pinggir jalan. Andi tersenyum, tapi senyum itu tak sampai mata. Ia mencoba pacaran sekali dengan seorang pemuda bernama Dika dari komunitas, tapi setelah 2 bulan, Andi mundur. "Aku belum siap," katanya jujur. Dika mengerti karena ia juga pernah mengalami hal serupa. Krisis identitas masih datang kadang-kadang, terutama saat Andi melihat keluarga lain di taman. Ia ingat ayahnya yang dulu bangga saat Andi lulus Ma, dan Ibu Siti yang selalu memanggilnya "anakku." Sekarang semuanya hilang. Suatu hari ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara Ibu Siti yang lemah, "Andi, Ibu sakit." Hati Andi berdegup kencang. Ibu Siti menceritakan singkat bahwa ia kena kanker, dan dokter bilang stadium awal. "Bapak masih marah, tapi ibu ingin bertemu kamu." Andi diam lama, lalu janji akan datang. Malam itu ia tak tidur, memandang langit Bandung yang cerah. Apakah ini kesempatan kedua? Di perjalanan kereta kembali ke Jakarta setelah hampir 2 tahun, Andi gelisah. Ia sudah berubah, rambut lebih rapi, mata lebih tajam, dan hati yang lebih tenang. Tapi saat melihat rumah lama dari jauh, kakinya lemas. Ibu Siti memeluknya erat di rumah sakit, air mata mengalir. Bapak hanya mengangguk dingin dari kursi sudut. "Rian tak ada," katanya sedang kerja di perusahaan asuransi. Andi duduk di samping tempat tidur, menceritakan hidupnya di Bandung tanpa menyebut nama Rio atau komunitas. Ibu Siti tersenyum lemah, "Kamu kelihatan dewasa sekarang." Tapi saat bapak keluar sebentar, Ibu Siti berbisik, "Rian juga menderita, Nak. Dia sering diam saja." Kata-kata itu seperti pisau di dada Andi.
Kunjungan itu singkat, Andi kembali ke Bandung dengan hati campur aduk. Ia mulai mengirim uang bulanan untuk biaya pengobatan Ibu Siti secara diam-diam melalui Rio. Kerjaannya semakin sibuk, proyek desain datang bertubi, dan Andi merasa bangga karena bisa mandiri. Tapi malam-malam, ia masih membuka otorian lama, bertanya apakah saudara tirinya sudah melupakan semuanya. Mungkin lebih baik begini, katanya pada cermin. Namun dalam hati ia tahu perasaan itu tak pernah hilang sepenuhnya. Pertumbuhan Andi nyata, ia tak lagi menyalahkan diri, mulai mencintai siapa dirinya, meski masyarakat masih sulit menerima. 5 tahun berlalu sejak Andi diusir. Kini ia berusia 27 tahun, sudah punya studio desain kecil di Bandung dengan 2 karyawan. Bisnisnya maju, klien dari perusahaan besar, dan ia bahkan punya apartemen kecil yang nyaman. Rio masih teman dekat, sudah menikah dengan pasangannya dan pindah ke Jakarta. Andi hidup tenang, meski hatinya masih ada lubang. Ibu Siti sembuh setelah kemoterapi, tapi kesehatannya rapuh. Suatu malam, telepon dari nomor rumah lama berdering. Suara bapak yang sudah tua, "Pulanglah, Andi. Ibu ingin lebaran bersama." Andi terdiam lama, lalu setuju. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa berat. Rumah di Menteng masih sama, tapi catnya sudah pudar. Saat masuk, Ibu Siti memeluknya sambil menangis. Bapak mengangguk kaku, tapi tak ada bentakan. Rian muncul dari dapur, sekarang berusia 30 tahun, tubuh lebih tegap, tapi mata masih sama. Mereka bersalaman normal, tapi tatapan itu menyimpan ribuan kata. "Kamu sudah sukses ya," kata Rian pelan saat mereka berdua di teras belakang. Andi hanya mengangguk, jantung berdegup. Malam Lebaran, keluarga besar berkumpul, paman dan bibi bertanya tentang hidup Andi di Bandung. Ia jawab singkat, menghindari topik pribadi. Tapi ketegangan mulai terasa saat makan malam. Bapak mulai bicara tentang cara hidup yang benar sambil melirik Andi. Rian diam saja, tapi tangannya mengepal di bawah meja. Andi merasa seperti kembali ke 5 tahun lalu. Esok harinya, saat Ibu Siti istirahat, Rian menarik Andi ke kamar lama mereka. "Aku tak pernah lupa," bisik Rian. Andi membekuk. "Kamu juga?" tanya Andi, suaranya gemetar. Rian mengangguk, lalu cerita bagaimana ia mencoba menikah dengan wanita tapi gagal, karena hatinya tak bisa bohong. "Aku takut, Andi. Tapi sekarang aku lelah sembunyi." Kata-kata itu seperti api yang menyala kembali. Konfrontasi dimulai saat makan siang keluarga besar. Paman dari pihak bapak bertanya langsung, "Andi, kapan nikah? Sudah umur segini." Andi tersenyum kaku. Rian tak tahan lagi, berdiri dan berkata lantang, "Karena Andi mencintai aku, Pak. Dulu. Dan mungkin sekarang juga." Ruangan hening seperti kuburan. Bapak bangkit, wajah merah padam. "Kamu gila, Rian. Setelah semua yang kami lakukan." Ibu Siti menangis, paman-paman berbisik. Andi berdiri di samping Rian, tangan mereka hampir bersentuhan. "Kami tak memilih ini," kata Andi tenang tapi tegas. "Tapi kami tak bisa bohong lagi." Pertengkaran meledak. Bapak menyalahkan Ibu Siti karena membawa Rian ke rumah ini. Paman bilang ini aib keluarga. Rian menceritakan semua, bagaimana ia menekan perasaan bertahun-tahun, bahkan hampir bunuh diri saat Andi diusir. Andi mendengar dengan air mata mengalir, tapi kali ini ia tak lari. Ia berdiri tegar, menceritakan perjuangannya di Bandung, bagaimana ia belajar mencintai diri sendiri meski dunia menolak. "Kami anak kalian," kata Andi pada akhirnya. "Apakah kalian mau kehilangan kami selamanya?" Suasana hening lagi, tapi kali ini ada keraguan di mata bapak. Ibu Siti memegang tangan suaminya, berbisik, "Mereka sudah dewasa, Pak." Malam itu, Andi dan Rian duduk di atap rumah seperti dulu. "Makan aku dulu, tak berani bela kamu," kata Rian. Andi memegang tangannya. "Sekarang kita bersama."
Tapi konflik belum selesai, besok keluarga besar akan rapat lagi. Andi tahu ini ujian terberat, tapi ia tak lagi takut. Akhirnya, di rapat keluarga besar keesokan harinya, keajaiban kecil terjadi. Bapak, setelah diam semalaman, berdiri dan berkata dengan suara serak, "Aku tak mengerti semuanya. Tapi aku tak mau kehilangan anak-anakku." Air mata mengalir di wajah tua itu. Paman-paman masih protes, tapi Ibu Siti dan beberapa saudara perempuan mendukung. Andi dan Rian tak langsung diakui sepenuhnya, tapi pintu rumah kini terbuka lagi. Andi memutuskan tinggal di Jakarta seminggu untuk membantu Ibu Siti, sementara Rian mengunjungi Bandung akhir pekan. 2 bulan kemudian di Pantai Kuta, Bali, saat liburan pertama mereka berdua, Andi dan Rian berpelukan di pasir putih saat matahari terbenam. "Kita sudah melalui neraka," bisik Rian. Andi tersenyum dan kita keluar lebih kuat. Mereka tak tahu masa depan seperti apa di Indonesia yang masih sulit, tapi mereka punya satu sama lain dan keluarga yang mulai belajar. Andi kembali ke studio desainnya dengan hati ringan dan Rian mulai terbuka pada teman kerjanya. Apakah benar kita harus mengorbankan cinta sejati demi menjaga kehormatan keluarga, atau justru keluarga yang harus belajar menerima anaknya apa adanya? Benar atau salah?